Hai, kalian tahu nggak kalau di Indonesia jumlah produksi sampahnya sudah mencapai angka 64 juta ton per tahun loh. Banyak banget kan? Terus gimana ya cara menanggulanginya? Nah, salah satunya dengan melaksanakan konsep 3R. Kalian pasti udah sering banget deh dengar kata-kata reduce, recycle, dan reuse. Nah, kalian juga harus tahu kalau dengan kita melaksanakan konsep 3R sama dengan kita melestarikan biodiversitas. Nah, maka dari itu saya sudah menanyakan ke beberapa teman mahasiswa terkait pelaksanaan konsep 3R di kehidupan mereka sehari-hari. Berikut jawaban mereka. Mengurangi volume timbulan sampah karena yang saya tahu katanya sih setiap tahunnya di Indonesia bisa memproduksi bertonton sampah. Wah, itu sungguh luar biasa. Penting supaya masyarakat Indonesia lebih aware bahwa kelestarian biodiversitas kita saat ini sedang berada di ujung tanduk. Ya, sebagai anak yang basicnya emang di lingkungan sudah seharusnya sih kita menerapkan 3R itu sendiri. Kalau saya sendiri sudah menerapkan dengan sebisa mungkin mengurangi penggunaan kantong plastik dengan menggunakan tote bag. Terus saya juga menggunakan tumbler botol minum. Saya pribadi, saya sudah menerapkan konsep 3R dengan membawa tumbler sendiri untuk pergi kemanapun. Dan juga di dalam tas pergi saya membawa tas belanja dan stainless straw. Sebagai konsumen, apa saja yang kita konsumsi? Sebagian besar makanan dan minuman yang kita konsumsi dapat berkontribusi dalam peningkatan timbulan sampah. Coba deh lihat tempat sampah kalian, lalu pahami bahwasanya sampah-sampah tersebut dapat diolah kembali loh. Contohnya seperti karton telur ini. Kalau diolah dengan bijaksana, karton telur dapat menggantikan wadah persemaian benih. Menanam sayuran sendiri merupakan salah satu langkah dalam mengurangi pembelian makanan kemasan. Caranya pun tidak sesulit kelihatannya loh. Setelah menyebarkan tanah di karton telur, kalian tinggal menyebarkan benih ke tiap lubang semai. Botol plastik bekas pun dapat digunakan sebagai penyiram tanaman. Setelah 4 hari, tanaman kecil mulai tumbuh. Menggunakan kembali barang bekas mampu menghindari kita dalam bertindak impulsif. Seperti penggunaan gelas plastik tidak terpakai ini. Daripada membeli pot baru, kita bisa gunakan wadah yang sudah tidak terpakai lagi. Manfaat dari menanam sayuran sendiri dengan barang-barang bekas membuat saya lebih bahagia. Karena selain dapat menghemat biaya, saya juga sudah membantu mengurangi produksi sampah. Tidak perlu langsung mengambil langkah besar untuk melakukan perubahan. Small progress is still progress. Sudah berapa banyak kantung plastik yang kalian dapatkan dari belanja kebutuhan setiap hari? 5 buah?
10 buah, atau bahkan sudah lebih dari selusin. Selusin plastik yang kalian dapatkan akan lebih berarti dengan membawa 1 buah tas belanja setiap harinya. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup, volume sampah saat pandemi menurun. Namun, komposisi sampahnya yang berubah. Belanja daring membuat sampah plastik meningkat. Mendaur ulang baju menjadi kegiatan seru kalau kita lakuin demi bumi kita. Demi melestarikan biodiversitas kita. Arti biodiversitas adalah keragaman berbagai jenis kehidupan yang ada di bumi. Pada akhirnya, semua makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, dan pakaian yang kita pakai, semua bergantung pada biodiversitas. Tanpa kita sadari, sifat konsumtif manusia mampu merusak lingkungan. Mengapa manusia selalu mempunyai rasa ingin membeli dan membeli? Padahal kita bisa membuat produk sendiri. Seperti yang saya dan teman saya lakukan. Kami membuat tas belanja sendiri dari baju bekas. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Karena pada hakikatnya, setiap makhluk hidup saling membutuhkan satu sama lain. Kegiatan ramah lingkungan ini berasal dari mindset kita. Kita yang menginginkan dan kita juga yang memutuskan. Semua pilihan ada di tangan kita. Terus merusak lingkungan atau melestarikan lingkungan kita ini. Kulit pisang dapat digunakan sebagai pupuk cair. Tidak butuh waktu yang lama, kita dapat melakukan hal berguna bagi lingkungan. Kualitas udara di Indonesia tidak menurun secara signifikan pada saat pandemi COVID-19. Hasil survei BPS menunjukkan bahwa hanya 12% responden yang berani menggunakan angkutan umum. Polusi udara merupakan salah satu ancaman bagi kelestarian hidup biodiversitas. Manusia juga merupakan bagian dari keanekaragaman hayati yang akan mengalami banyak kerugian akibat polusi udara. Salah satunya yaitu menurunnya kesehatan. Penanggulangannya bisa dengan menggunakan transportasi umum atau menggunakan transportasi yang ramah lingkungan.
Sampai saat ini, kita menikmati sumber daya yang ada di bumi. Di setiap sendi kegiatan, kita selalu berinteraksi dengan alam. Jadi, sudah sewajarnya kita bertanggung jawab terhadap kelestarian alam kita. Baik besar ataupun kecil usaha kita, mari bersama-sama menjaga biodiversitas Indonesia. Sanitarian Nusantara beraksi.